izin menyampaikan presentasi ulangan akhir semester pengantar ilmu pemerintahan Muda Praja Gilang Putra Ramadan NPP 310118 kelas A3. Objek kajian ilmu pemerintahan. Objek adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan, sehingga dengan demikian objek merupakan apa yang akan diamati, diteliti, dipelajari, dan dibahas. Dalam penjabaran objek itu sendiri, terdiri dari objek material dan objek formal. Dengan mengetahui objek suatu disiplin ilmu, maka ekologi yang mempengaruhi ilmu tersebut masing-masing juga akan menjadi jelas. Misalnya sejauh mana pengaruh ideologi politik, sosial budaya, agama, dan pertahanan keamanan terhadap hubungan-hubungan pemerintah selama ini. Baik hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun hubungan pemerintah itu dengan daerah rakyat yang dipimpinnya. Keseluruhannya akan terlihat dalam berbagai gejala pemerintahan dan peristiwa pemerintahan. Di atas telah dikemukakan bahwa common platform itu pemerintahan merupakan objek material atau sasaran studi berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu politik, ilmu administrasi negara, dan ilmu hukum. Jadi suatu platform dapat menjadi common platform bagi sejumlah disiplin. Jadi objek formal ilmu pemerintahan bergantung pada pendekatan yang digunakan. Asas-asas pemerintahan. Pengertian asas dalam hubungan ini adalah dalam arti khusus. Secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan tercantum di dalam pedoman-pedoman peraturan-peraturan dan jika diusut sampai ke tingkat tertinggi, tibalah pada Pancasila. Dapat 21 asas menurut Ali Zuduhun Zaha. Yang pertama, asas memandang jauh ke depan. Yang kedua, asas berpikir panjang. Yang ketiga, asas belajar dari sejarah. Yang keempat, asas kepastian dan berhukum. Yang kelima, asas keserasian tujuan dengan motif, cara, dan alat. Yang keenam, asas profesionalisme. Yang ketujuh, asas tanggung jawab. Yang kedelapan, asas kepatuhan. Yang sembilan, asas noblesse oblige. Yang kesepuluh, asas kebersamaan. Yang 11, asas good governance. Yang 11, asas aktif. Yang ke-13, asas omnipresence. Yang 14, asas dengan sendirinya. 15, asas sisa residu sisa. Yang ke-16, asas direction. Yang ke-17, asas phase air mason. Yang ke-18, asas keterbukaan. 19, asas keutamaan. Yang ke-20, asas persatuan dan perbedaan. Dan yang ke-21 adalah asas kepercayaan. Strategi pengembangan ilmu pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Terdapat 3 strategi agar dapat terbentuk subkultur pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah pengembangan nilai sumber daya. Untuk menciptakan kebahagiaan dengan adil dan damai, diberlakukan aturan. Untuk menegakkan aturan diperlukan kekuasaan. Dengan cara membeli semurah mungkin, menjual seuntung mungkin, dan membuat sehemat mungkin agar terbentuknya subkultur ekonomi atau SKE. Yang kedua, penciptaan keadilan dan kedamaian. Untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan kontrol sosial manusia sebagai objek, dengan cara menggunakan kekuasaan seefektif mungkin dan mempertanggungjawabkan kekuasaan seformal mungkin agar terbentuknya subkultur kekuasaan atau SKK. Lalu yang ketiga, kontrol terhadap kekuasaan. Untuk mencegah teror dan sebagainya, semua subkultur harus berkembang selaras, seimbang, serasi, sinergik, check and balance, loyal opposition. Dengan cara memiliki budaya konsumeristik dan memiliki sifat yang peduli, kesadaran, keberanian, dan heroisme, agar terbentuknya subkultur sosial SKS sebagai leader. Dari materi saya tadi adalah Indonesia sepanjang sejarah telah beberapa kali mengalami perubahan dalam praktek penerapan sistem pemerintahan, mulai dari sistem parlementer pada masa Presiden Soekarno hingga sistem pemerintahan campuran pada masa Presiden Soeharto. Sistem pemerintahan presidensial yang kita anut saat ini telah mengalami purifikasi atau pemurnian melalui amandemen UUD 1945. Namun di dalam prakteknya, sistem pemerintahan presidensial yang kita anut saat ini mengalami pelemahan. Hal ini terjadi karena sistem pemerintahan yang kita anut dipadukan dengan sistem multipartai. Perpaduan ini menyebabkan sistem pemerintahan yang kita anut tidak berjalan efektif, karena kekuasaan presiden diharuskan berkompromi dengan parlemen. Terima kasih.